Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk crisis center dalam menyikapi 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona yang tengah dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Warga RW 09, Kelurahan Kunciran, Kota Tangerang, terhenyak oleh kabar duka dari salah satu warganya yang telah berpulang ke haribaannya setelah divonis terpapar virus corona. Betapa tidak, virus COVID-19 yang tadinya hanya disaksikan di berita-berita dan sosial media ternyata begitu dekat dan nyata ada di lingkungan kita. Yang pertama kan kita nih karena kontak itu gimana ini. Waktu itu kan masih awal, aduh gimana kayaknya rasanya kayak seperti gimana gitu ya. Aduh gimana nih, udah bercampur aduk dah gitu nanti karena sekarang kan gimana caranya, gimana ngasih taunya, terus kayaknya dulu mungkin ngeliat kena COVID gimana gitu ya. Karena kan informasi juga belum begitu banyak. Cuman ya langsung pas itu langsung telepon ke Pak Afif, Pak. Karena kan saya mikir warga yang lain gitu aja. Selamat siang warga RW 09. Tetap berada di dalam rumah. Jangan keluar dari rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Pakai masker jika Anda keluar. Selalu cuci tangan dan jaga kebersihan. Jangan panik. Nikmati. Dan mudah-mudahan warga sehat semuanya. Terima kasih. Kalau nggak salah sekitar tanggal 25 Maret 2020. Mungkin warga lain belum begitu care soal itu, tapi di Sanur kita sudah begitu mencekamnya saat itu. Akhirnya kita juga melakukan langkah-langkah lockdown. Waktu itu lockdown 14 hari kita lakukan. Kita trace juga warga-warga yang pernah berinteraksi. Kan kondisinya pas awal tuh langsung sesak nafas ya. Itu akut banget itunya, nggak sempat ngomong, nggak sempat apa gitu. Ngomong bibirnya nggak bisa, cuma gitu. Terus kita keluarga kan cuma demi yang saya sedihkan itu, maksudnya ya Allah nggak ada pesan-pesan terakhir apa gitu. Dan sok benar-benar secara semuanya itu tiba-tiba lah gitu. Itu jadi satu yang sangat melekat di hati kami. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Kenapa? Karena saat warga ada yang meninggal, kita mau menolong, mau masuk ke rumah aja nggak berani. Bahkan sampai, maaf nih, istrinya pun pingsan, jatuh. Kita tidak berani menolong karena parno banget kita. Kami hanya bisa berdoa di depan pagar bersama kurang lebih warga yang hadir waktu kebetulan memang waktu itu juga lockdown kita. Jadi hanya kurang lebih 10 warga yang ada di depan rumah yang bersangkutan. Kita mendoakan agar yang bersangkutan almarhum ini diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadah. Amin ya Allah. Allahumma amin wa inna fi sakhatil maut wa nashakan minan nar wa afwan ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman. Pemirsa, untuk menghindari stres dalam penerapan stay at home dan social distancing, warga perumahan di Tangerang melakukan sejumlah kegiatan untuk membuat warganya tidak jenuh. Perumahan Duta Bintaro, Klaster Sanur, RW 09, Kelurahan Kunciran, Kota Tangerang, yang mengajak warga untuk berolahraga bersama dan berjemur di bawah sinar matahari dengan tetap menjaga jarak. Tidak adanya lagi warga yang dinyatakan positif virus corona dimanfaatkan warga sebagai ajang melepas rindu dengan tetangga. Setelah sekian lama tidak keluar rumah, pasca salah seorang warganya dinyatakan positif virus COVID-19 2 pekan lalu. Warga perumahan sendiri telah membentuk Satgas Waspada Pencegahan Corona dan menerapkan mitigasi serta terus mengimbau warga untuk tetap berada di rumah. Jika tidak perlu atau tidak ada keperluan yang penting, membatasi warga keluar masuk perumahan, melakukan penyemprotan disinfektan serta pendataan resiko terinfeksi COVID-19 ke semua warga,
terus akan dilakukan sebagai langkah untuk mencegah penyebaran wabah corona di Kota Tangerang. Untuk mengawal, untuk menjaga, untuk memberi nyaman kepada warga. Nah, hari ini kebetulan kita bertepatan dengan 14 hari masa isolasi kita. Dan kita ajak warga untuk berolahraga, untuk bergembira, keluar rumah masing-masing, dan bisa berinteraksi dengan tetangga lainnya, tentunya dengan batasan-batasan yang sudah kita umumkan sebelumnya, seperti jaga jarak, selalu cuci tangan, dan otomatis tidak boleh berkumpul. Badai virus corona dahsyat menghantam, meluluh lantahkan berbagai sendi kehidupan di muka bumi ini. Tak pandang bulu, virus baru ini semakin congkak. Tak peduli usia tua atau muda, siapapun yang lengah akan merasakan akibatnya. Saya dirawat selama 39 hari di rumah sakit, 30 hari di ruang isolasi, 5 hari di ruang ICU, lalu 4 hari di ruang perawatan biasa. Selama dalam ruang isolasi, saya dapat perawatan, tidak hanya obat, tetapi juga saya dapat terapi plasma selama sebanyak 2 kali untuk terapi plasma. Jadi COVID ini memang penyakit yang luar biasa, gitu. Banyak di luar sana yang bahkan tidak percaya, tidak menggunakan masker dan lain-lain, tidak menjalankan protokol kesehatan karena merasa bahwa mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang menganggap bahwa COVID ini tidak begitu berbahaya. Tetapi bagi saya yang mengalami ini sangat luar biasa karena perjalanan selama di dalam rumah sakit itu betul-betul perjuangan melawan COVID secara psikis kita, secara klinis, semua naik turun tidak ada ujungnya. Selama 30 hari diisolasi, halusinasi psikis itu luar biasa tekanannya gitu. Bahkan pada hari ke-10 sudah merasa kita capek gitu ya. Kita pengen alat-alat yang nempel itu pengen kita cabutin gitu. Itu juga saya mengalami gitu. Jadi pengen saya cabutin karena secara halu itu secara psikis juga itu kita merasa sangat capek gitu menghadapi penyakit ini. Pada hari ke-22 itu orang lain sudah mulai sehat, malah justru saya dalam kondisi yang turun gitu. Pada saat titik terendah itu saya merasa di daerah yang luar biasa, jadi dalam mimpi atau dalam posisi yang halu itu saya benar-benar merasa kayak saya itu di posisi yang sangat nyaman ketika tidur di sebuah padang gitu kan, kepengen nggak pulang gitu kan, karena semuanya kembali lagi seperti semula kesehatan kita gitu. Nah, tapi pada titik tiba-tiba saya sadar bahwa ini mimpi dan kemudian juga ya ini soal spiritual, tiba-tiba ada orang yang mengingatkan bahwa ini saya belum waktunya ada di situ gitu. Akhirnya saya terbangun, semua tubuh saya berkeringat, bahkan sampai spray tempat tidur pun basah oleh keringat saya gitu. Lalu saya lihat di saturasi, ternyata saturasi saya sempat turun di sekitar 60. Hanya satu kata, lawan. Ya, perang lawan virus corona. Warga RW 09 Kunciran Tangerang bersatu padu membangun benteng pertahanan. Berbagai langkah dilakukan membentuk jaringan pengamanan, mengantisipasi musuh tak kasat mata ini, walau dengan keterbatasan pengetahuan tentang virus mematikan ini. Di awal kita belum memahami bagaimana cara mengantisipasi jika ada warga yang kena musibah tersebut. Tapi alhamdulillahnya berkat kebersamaan dari para ketua RT dan para tokoh-tokoh warga yang ada di RW 09, kita sepakat waktu itu membentuklah satuan tugas untuk penanganan COVID-19 ini. Pada saat itu kita masih buta karena awal-awal itu ya kita dari pemerintah sendiri juga belum banyak informasi yang kita dapat. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya, kita banyak baca, banyak nonton berita-berita dari luar. Jadi kita mulai dari bikin chamber, kita bikin pengumuman segala macam kayak gitu untuk kita menghimbau masyarakat supaya masyarakat itu sadar dan peduli tentang bahaya dari COVID itu sendiri. Dalam perjuangan tantangan pasti datang.
Tak mudah untuk memberi kesadaran ke semua warga, tapi dengan kesabaran dan ketulusan, persoalan-persoalan yang ada bukan penghalang. Jadi pada saat kita untuk mengaplikasikan apa yang kita bikin seperti chamber atau pembatasan ruang gerak tamu atau segala macam, itu memang pada awalnya kita banyak menemui kendala karena memang belum semua warga yang menyadari hal-hal itu. Jadi, tapi kemudian kita jalanin terus, pada akhirnya semua warga bisa mengikuti protap yang kita lakukan di lingkungan klaster kita ini. Selalu saya sampaikan setiap ada warga yang sakit, tolong laporkan ke Satgas atau ke pengurus RT agar kita bisa melakukan langkah-langkah awal biar tidak terjadi yang sudah-sudah bahkan sampai parah, sampai dirawat berhari-hari. Nah, kita antisipasi dari awal. Kita koordinasi juga dengan puskesmas dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan seperti penyemprotan disinfektan itu hampir rutin, hampir seminggu bisa 1 kali 2 kali, secara periodik lah kita lakukan karena kita udah ada PIC tertentu yang memang menangani untuk pencegahan ini. Dan alhamdulillahnya sekali lagi sekarang warga kami di RW 09 sudah negatif semuanya dan sehat walafiat. Di lain sisi, masa seperti sekarang ini telah memberikan pelajaran dan hikmah yang sangat berharga untuk kita semua. Pentingnya kerukunan dan kepedulian terhadap tetangga serta lingkungan menjadi kunci menghadapi COVID-19. Jangan support gitu, terus dukungan dari teman-teman, tetangga, dan keluarga buat kita tuh lebih tenang aja gitu, karena mereka bantu ya kayak makanan, masya Allah gitu, pada kirim gitu kan semuanya. Ya, alhamdulillah banget ya, tinggal di lingkungan RT 07 khususnya, RW 09 umumnya gitu, tetangga pada baik, pada bantu, anterin makanan, anterin obat-obatan, terus yang telepon kasih support gitu. Ya, alhamdulillah bersyukur banget berada di lingkup Sanur RW 09. Respon dari masyarakat di sekitar rumah saya, termasuk dalam hal ini saya juga berterima kasih kepada Satgas dan aparatnya, termasuk pejabat RW dan lain-lain gitu ya. Karena saya merasakan saya sangat terbantu gitu. Jadi ketika saya di rumah sakit saya tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian di rumah ternyata juga keluarga mengalami terpapar COVID. Semua yang membackup, artinya menyelesaikan semua persoalan-persoalan saya, hampir semuanya 80% itu dari Satgas dan tetangga sekitar. Dijalankan dengan prinsip. Ya, adapun yang terjadi karena untuk menghindari penyebaran mohon pada warga harus memahami semua. Ya. Pada warga mengimbau semuanya nih, gerak dilaksanakan untuk diam di rumah dan bersih. Jangan lupa cuci tangan sehari minimal sampai 10 kali. Ya, ketika masuk ketika pulang dari yang tidak penting, ketika dia masuk sangat penting, kita masuk rumah semua dari sepatu sampai sendal sampai pakaian ke dalam dibuka asli, mandi bersih-bersih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita bunuh kuman ini, jangan kita dibunuh oleh kuman tersebut. Demikian. COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan tubuh, tapi juga menggerus sendi-sendi perekonomian warga. Penghasilan untuk keluarga jauh dari normal merosot tajam akibat dampak ekonomi pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Tetapi dengan ikhtiar dan doa, pasti ada jalan. Kerja keras dan berpikir kreatif akan tercipta karya memberi asa bertahan di zaman corona. Saya memilih alat sangkar kopi. Saya bangun alat kopi lebih sederhana. Saya jual dengan harga jauh di bawah harga alat kopi yang ada di pasaran saat ini. Alhamdulillah, respon positif. Yang ingin saya tekankan sekarang adalah kita jangan larut dalam keterpurukan. Di mana ada keinginan, kemauan, di situ ada jalan.
Saya sekarang ini menjalankan usaha sembako, ada aqua, kemudian ada gas, dan juga ada yang lain yang utama untuk masalah sembako. Jadi dengan adanya pandemi ini sangat mengurangi dari si pendapatan di rumah tangga kami. Untuk tetangga sangat luar biasa, mereka sangat mendukung dan sangat mensupport. Karena juga membantu tetangga juga karena lebih mudah untuk mendapatkan yang selama ini harus keluar dari lingkungan, sekarang lebih dekat. Jadi buat teman-teman semua yang karena berdampak COVID-19 yang luar biasa ini, kita harus semangat, harus menumbuhkan rasa optimisme di antara kita, karena bagaimanapun nggak pasti akan berlalu, dan kita juga harus menyikapi dengan positif. Tidak perlu dengan kita pesimis, tidak perlu kita dengan emosional, tapi kita dengan semangat dan optimis. Di klaster saya RW, terutama ke RW Afif dan aparatnya gitu ya, itu sangat membantu karena setiap hari mereka ini pejabat-pejabat ini memantau kesehatan saya, walaupun kadang-kadang saya nggak bisa jawab. Saya dapat ternyata ya semua itu COVID itu bukannya azab, bukan apa musibah, tapi takdir. Yang mau disesalin mau gimana, mau protes sama Allah. Ini kan namanya ujian gitu. Ujian hidup, mungkin itu aja, kembali merenung bahwa ini semua takdir, pasti ada hikmahnya. Jadi mengucapkan terima kasih kepada warga Sanur umumnya dan warga RT 7 pada khususnya, Pak RW, Pak RT dan semua perangkatnya Satgas Covid. Terima kasih banyak atas perhatian dan supportnya. Ya bersyukur berada di RW 09 Sanur. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak-bapak yang itu. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih pada para pejabat yang dari kecamatan, dari kelurahan, atau dari puskesmas yang selalu hampir setiap minggu sekali kami selalu komunikasi dengan mereka, dan tentunya dengan Satgas yang ada di RW 09.